Komisi Pemberantasan Korupsi gencar melakukan operasi tangkap tangan. Sepanjang tahun 2022 bahkan menangkap 9 pelaku tindak pidana korupsi. Tapi pencapaian ini dianggap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai hal yang memalukan. Apa alasannya? Jika bukan dengan OTT, bagaimana cara memberantas korupsi? Mari kita diskusi. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Ya, jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Nah, itu tadi pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Beliau bilang sepintas soal OTT KPK ini nggak suka karena alih-alih memberantas korupsi malah bikin malu negara. Nggak salah, Pak. Tapi apa iya OTT KPK itu nggak efektif? Kalau misalkan nggak efektif, ada cara lain nggak ya untuk memberantas korupsi yang sedang merajalela? Nah, menarik nih. Yuk, kita diskusi. Pernyataan Opung Luhut ini memang kontroversial sih. Di saat KPK lagi gencar menangkap para koruptor lewat OTT, dibilang OTT bikin malu negara. Pasti udah bisa nebak. Langsung direspon oleh warganet. Ada yang bilang OTT itu ibarat nangkap maling yang lagi beraksi. Kok nggak boleh? Masa harus nunggu maling selesai beraksi baru dikejar? Ada lagi nih, di Amerika atau di negeri lain termasuk Cini, Jipin, kagak ada masalah dengan OTT. Karena itu salah satu cara ampuh menangkap koruptor dan cara ampuh kasih shock terapi. Hanya di sini jadi bahasan negatif pejabat. Selain mencibir, ada juga yang ngebelain. Korupsi itu persoalan sistemik. Yang harusnya dibenerin itu sistemnya. Sehingga orang tak punya peluang korupsi lagi. OTT indikasi sistemnya bermasalah. Nah, pembenahan sistem itu yang harus jadi fokus KPK. Itu maksudnya. Itu tanggapan warganet. Tapi gimana ya tanggapan dari KPK? Strategi pemberantasan korupsi yang KPK kembangkan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga penindakan. Ketiganya kami lakukan secara holistik dan simultan. Kami tidak prioritaskan hanya satu strategi saja, misalnya penindakan. Karena setiap kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, pasti kami lakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi. Dengan harapan ke depan tidak terulang dan terjadi korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK melalui tindakan tangkap tangan dimaksud. Ngomongin soal operasi tangkap tangan, kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini lebih dikenal dengan istilah tertangkap tangan atau penangkapan. Ini ada di pasal 1 butir 19. Bunyinya, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu 1. Sedang melakukan tindak pidana. 2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. 3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau keempat, apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Nah, sepanjang tahun 2022, OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK sudah 9 kali dilakukan. Yang ditangkap, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dugaan kasusnya suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Ada juga Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, juga ditangkap dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji. Kemudian Bupati Bogor Ade Yasin,
dalam kasus dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Ex-Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga ditangkap dalam OTT. Kasusnya suap perizinan pembangunan apartemen. Kalau Rektor Universitas Lampung Karomani, kasusnya suap penerimaan mahasiswa baru. Masih berlanjut nih, Bupati Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo, ditangkap karena kasus dugaan suap jual beli jabatan. Sementara Hakim Agung Sudrajat Dimyati, kasusnya suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dan yang terbaru, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Wasimajuntak, karena kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat. Dari penjelasan tadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh KPK dengan OTT ini sah ya dilakukan. Tapi pertanyaannya, apa sudah bisa dianggap berhasil? KPK melihat dari sisi bahwa melalui OTT itu akan lebih efektif memberantas korupsi. Karena satu, mudah mengumpulkan barang bukti. Kemudian yang kedua, menimbulkan efek jerah. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan edukasi atau perhatian bagi yang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Maka dilakukanlah suatu OTT. Kalau kita melihat keberhasilan suatu OTT, harus dipastikan dulu dari sudut mana pandangnya. Kalau dari sudut pandang menangkap koruptor, maka itu akan dikualifikasi berhasil. Tetapi kalau dari sudut pandang pencegahan, maka belum dikualifikasi berhasil karena orang masih ada yang korupsi. Jadi makin menarik nih. Tapi tunggu dulu, kita dengerin dulu penjelasan dari juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi, soal apa sih sebenarnya yang dimaksud Pak Luhut? Karena itu maksud dari Pak Luhut, kalau masih banyak OTT, berarti upaya pencegahan kita masih harus terus didorong lebih cepat. Sehingga pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti Simbara, katalog, dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan juga diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi. Nah, soal yang ini, Menko Polhukam Mahfud MD mendukung pernyataan Pak Luhut. Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Oh, ternyata yang dimaksud meminimalisasi operasi tangkap tangan itu lebih kepada memperbaiki sistem pemerintahan yang berjalan selama ini yang rentan celah korupsi. Dan cara yang ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pemerintahan. Oke, boleh coba dilakukan. Tapi jangan lupa, persoalan utamanya adalah bagaimana sistem pemberantasan korupsi ini bisa efisien, efektif, dan produktif. Yang indikator utamanya adalah semakin turunnya angka korupsi, terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Gimana? Setuju? Atau ada pendapat lain? Lanjut di kolom komentar ya. Saya Jati mengakhiri diskusi. Sampai jumpa.